bisa membantu orang yang sehat semakin sehat, bisa membantu orang yang sakit menjadi sehat. Jangan lupa yang belum subscribe, silakan untuk subscribe channel YouTube Pijat Indonesia, channel YouTube Tukang Pijat Terganteng Sedunia. Tulang punggung yang normal, otot punggung yang normal itu tidak ada rasa sakit ketika didorong begini. Nah, jadi bisa dicek otot punggungnya normal atau tidak, tulang belakangnya normal atau tidak. Didorong begini, kalau ada yang sakit berarti ada sesuatu yang salah. Oke teman-teman, salam sehat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan terapi Pak siapa? Hendrawan. Pak Hendrawan dengan keluhan otot leher kaku, pundak kaku, punggung kaku. Jadi sekarang apa yang harus dilakukan jika mengalami hal seperti ini? Ini teman-teman ya, ini ditekan-tekan dulu di sini ya, sejajarkan bantal seperti ini di ujung bantal. Ini harus kena sangga ya. Oke. Jadi caranya seperti ini ya. Ini ditekan dulu di sini. Tekan ringan saja, bobot tekanan jangan sampai terlalu kuat. Ini ditekan, ini direlaksasi dulu dari arah depan. Seperti ini. Direlaksasi dulu dari arah depan seperti ini, teman-teman. Direlaksasi seperti ini. Supaya nanti ketika pemijatan dilakukan dari arah belakang, ini tidak kaku. Kemudian otot lengan ini ditekan begini ke arah bawah. Ini ditekan dulu ke arah bawah. Ini untuk merelaksasi urat yang dari atas ke arah tangan. Jadi direlaksasi dulu sebelum melakukan pemijatan pada bagian pundak. Nah, ini direlaksasi dulu seperti ini. Kemudian setelah itu teman-teman boleh ya, kita lihat lagi di sebelahnya sama. Kita lakukan hal yang sama seperti ini teman-teman. Ini ditekan, ditekan, ditekan saja. Kemudian ini ditarik ke bawah. Ujung otot ini ya, ujung otot lengan atas ini ditarik ke bawah begini. Nah, jadi secara umum kalau ada orang yang lengan atas sakit dikasih begini, ditekan-tekan begini. Nah, ini sambil menggenggam yang di bawah. Ini ditarik ke arah bawah begini. Karena biasanya otot rata-rata bermasalah pada bagian atas ini di bagian atas ini ya, yang di sininya. Nah, jadi teman-teman yang belum subscribe silakan untuk subscribe dulu. Nanti akan masuk ke tahap pemijatan. Tapi untuk pundak yang sakit, leher yang sakit, itu pemijatan harus dilakukan dari arah belakang, bukan hanya dari arah depan dan telentang seperti ini. Balik badan boleh. Jadi teman-teman, silakan disimak videonya. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan. Kita boleh menggunakan minyak zaitun, boleh menggunakan krim pijat, boleh menggunakan minyak gosok, boleh menggunakan yang sifatnya licin, hand and body lotion boleh. Nah, jadi teman-teman, walaupun leher yang tegang, pundak yang tegang, tetapi kita harus relaksasi dari arah bawah sini. Seperti ini caranya. Ini direlaksasi dulu dari arah punggung, biar otot punggungnya rileks, tulang belakang rileks, saraf sumsum tulang belakang menjadi rileks. Tapi diusahakan pada saat pemijatan posisi tangan sejajar seperti ini. Nah, teman-teman boleh melihat cara saya pijat punggung untuk mengatasi otot leher kaku, karena semua berhubungan. Boleh dekatkan kameranya, cara pijatnya seperti ini. Kemudian pada saat tiba di ujung sini, di ujung antara tulang belakang dan tulang leher, ini dibalik tangannya begini posisinya, cubit besar di sini. Nah, orang yang tegang biasanya sakit pada bagian ini ketika dicubit. Sakit Pak Hendrawan ya? Ini sakit teman-teman. Nah, jadi sekarang bagaimana cara menghilangkan rasa sakit di atas?
itu tetap harus mulai dari bawah begini. Jadi jika otot leher tegang, suplai oksigen ke otak berkurang, ikuti cara pijat seperti ini. Yang belum subscribe, jika tulisan subscribe di bawah video ini masih berwarna merah, silakan untuk tekan tulisan subscribe-nya. Nih, seperti ini. Bolak-balik jangan dari bawah ke atas seperti ini. Direlaksasi seperti ini teman-teman ya. Kemudian diulang sampai beberapa kali ya, sampai otot yang ada pada bagian kiri kanan tulang belakang itu jadi rileks. Pada saat dorongan pertama tadi terasa kaku sekali, tapi setelah mendorong beberapa kali otot akan mulai terurai. Tadi agak kaku, betul Pak Hendrawan ya, ini agak kaku, sekarang sudah mulai lentur. Inilah yang membuat otot pada bagian pundak jadi kaku. Ini didorong lagi ke atas teman-teman. Setelah menggunakan 2 jari jempol, saya sekarang menggunakan 1 jempol supaya rasanya jadi kena ya, supaya kita bisa merasakan otot mana yang masih tidak elastis, otot mana yang masih bermasalah. Itu akan terasa jika kita menekan seperti ini. Dorong dari bawah ke atas. Tapi ingat teman-teman, jika menekan seperti ini kemudian ada yang tiba-tiba membuat orang yang dipijat terasa kesakitan hebat dan tidak tahan untuk dipijat, hentikan dan segera periksakan ke dokter. Siapa tahu ada infeksi pada area tulang belakang, itu tidak boleh dipijat. Justru harus dikonsultasikan ke dokter jika ada infeksi. Nah, lanjut teman-teman. Ini bisa beberapa kali sampai betul-betul terasa oleh yang memijat. Ini betul-betul rileks pada bagian otot punggung. Disimak videonya, jangan lupa bagikan setelah menonton nanti, dan subscribe jika belum mengikuti channel kami. Didorong dari bawah ke atas. Setelah itu teman-teman boleh melakukan lipatan seperti ini. Ini maksudnya supaya jangan terlalu dipaksa, oke? Rileks saja. Seperti ini teman-teman. Ini didorong dari bawah mengikuti samping kiri tulang belikat sekarang. Dorong dari bawah ke atas, ini yang menekan hanya jempol. Sampai di atas sini di pundak, cubit. Kemudian dari arah ini ya, ditarik. Dari arah ini menekan jempolnya, menekan telunjuknya ke atas. Tarik lagi dari bawah ke atas. Ini maksudnya untuk merelaksasi jika ada otot yang bermasalah pada bagian tulang belikat dan area otot yang mengarah ke pundak ya. Jadi caranya begini. Yang belum subscribe, silahkan tekan tulisan subscribe yang ada di bawah video ini. Apa saja manfaatnya itu Pak Mukmin selain untuk otot pundak dan leher yang kaku? Ini manfaatnya untuk mengatasi teman-teman yang gampang loyo. Ini manfaatnya untuk membantu teman-teman yang gampang meriang, yang merasa lelah, pegal, capek, bisa dipijat dengan metode seperti ini. Dari bawah ke atas setelah menggunakan jempol, Anda bisa menggunakan telunjuk yang ditopang dengan jari tengah dan jari manis. Didorong dari bawah ke atas seperti ini, kemudian nanti dari sini ke atas. Oke. Setelah itu tangan ke bawah begini teman-teman. Ini didorong lagi, ini baru sebelah kiri saja ya dulu. Nah, teman-teman simak videonya sampai tuntas, dan harapan saya teman-teman mau membantu orang lain,
harapan saya teman-teman mau membantu keluarga di rumah. Mudah-mudahan dengan metode pijat ini, teman-teman yang merasakan keluhan seperti yang saya sebutkan tadi, itu bisa merasakan manfaatnya. Ditekan lagi dari bawah sampai betul-betul terasa otot ini menjadi rileks. Tidak ada lagi gumpalan-gumpalan otot yang terasa. Didorong lagi dari bawah ke atas begini, sampai betul-betul ototnya menjadi rileks. Durasinya berapa lama Pak Mukmin? Tergantung kondisi orang yang dipijat. Kalau ototnya masih kaku, maka lanjutkan sampai betul-betul tidak ada lagi yang menggumpal-gumpal. Tadi ini ada yang terasa krek, sekarang sudah mulai berkurang. Betul Pak Suhendar ya? Pak Hendrawan, ya. Ini saya pijat Pak Hendrawan. Beliau bekerja di Palopo dan berasal dari Polewali Mandar. Ini boleh ya dilakukan pemijatan seperti ini, dari bawah ke atas. Jangan sebaliknya, karena kalau sebaliknya itu bisa menimbulkan cedera pada bagian otot ya. Bisa jadi setelah pijat justru rasa sakit yang didapatkan bukan kesegaran dalam tubuh ya. Jadi pijat ini bisa membantu orang yang sehat semakin sehat, bisa membantu orang yang sakit menjadi sehat. Jadi teman-teman, jangan lupa yang belum subscribe, silakan untuk subscribe channel YouTube Pijat Indonesia, channel YouTube Tukang Pijat Terganteng Sedunia. Ini ditekan dari bawah ke atas begini teman-teman. Dicubit-cubit di sini, yang tadinya kaku, Pak Hendrawan sudah mulai tidak kaku lagi. Betul Pak ya? Tuh, ini sudah mulai tidak sakit lagi. Yang belum dipijat teman-teman, ini masih sakit. Betul ya? Kalau ini sudah tidak, ini sakit. Nah, jadi itu perbedaannya teman-teman. Yang sudah dipijat dan yang belum dipijat. Setelah itu teman-teman boleh menekan begini. Ini untuk merelaksasi otot yang ada pada bagian dalam tulang belikat. Tarik begini lagi ke atas sehingga betul-betul rileks dan tidak ada lagi rasa sakit pada saat ditarik-tarik begini. Ini ada perbedaan sudah. Ini yang sebelah kiri yang sudah saya pijat, ini sudah tidak sakit. Yang sebelah kanan, nah masih bergerak. Teman-teman bisa lihat ini sakit ya. Nah, ini tidak sakit. Oke. Nah, jadi teman-teman selanjutnya ya, yang sebelah kanan. Nah, jadi dari arah sebelah kanan pun sama. Sebelum dilipat ini tangan, ditekan dulu dari bawah ke atas begini. Ini bisa dilakukan oleh siapapun, di rumah, di kantor, ya di tempat kerja, pada saat teman-teman mau beristirahat, bisa dilakukan ke orang-orang di dekat Anda. Jadi bagikan video ini setelah menonton, siapa tahu ada teman-teman media sosial yang mengalami hal yang sama. Pundak kaku, leher kaku, gampang pegal capek di punggung, kemudian juga terasa meriang, masuk angin. Video ini cocok buat Anda yang ingin menjadi sehat dan yang sakit yang ingin jadi sehat. Video ini cocok buat Anda. Jadi jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini. Ini teman-teman gerakannya ya, diperhatikan. Ini didorong dari bawah ke atas begini, seperti ini. Kemudian di sini dicubit besar. Tadi agak sakit, sekarang sudah mulai berkurang. Sudah mulai berkurang teman-teman. Jadi sederhana sebetulnya. Ini sakit pada pundak, tegang pada leher, sudah tahunan. Dari tahun 2014 sudah sakit pada bagian pundak dan tidak sembuh-sembuh. Datang ke tempat kami di Pijat Refleksi MM Kota Palopo yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Binturu Kota Palopo. Saya minta kesediaan beliau untuk memberikan tutorial. Alhamdulillah beliau bersedia dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua yang menonton di YouTube. Nih teman-teman tuh. Nah, selanjutnya setelah di sini sudah agak rileks, sudah tidak ada lagi yang menggumpal-menggumpal ototnya, karena normalnya itu teman-teman kalau kita dorong begini ya, didorong begini dari bawah ke atas. Tulang punggung yang normal, otot punggung yang normal itu tidak ada rasa sakit ketika didorong begini. Nah, jadi bisa dicek.
Otot punggungnya normal atau tidak? Tulang belakangnya normal atau tidak? Didorong begini. Kalau ada yang sakit, berarti ada sesuatu yang salah. Kemudian selanjutnya, ini dilipat lagi begini. Setelah dilipat begini, teman-teman bisa mendorong seperti ini. Didorong seperti ini dari bawah ke atas. Ini mengikuti pinggiran tulang belakang, bukan pas di atas tulang belakangnya, tapi di pinggirnya. Di pinggir tulang belakang. Kalau tadi di sebelah kiri, sekarang di sebelah kanan. Ini didorong dari bawah ke atas seperti ini. Yang menggumpal-menggumpal itu dibereskan sampai tidak ada gumpalan lagi. Didorong tetap dari bawah ke atas seperti ini, teman-teman. Didorong sampai rasa di otot punggung ini fresh dan tidak ada lagi gumpalan-gumpalan, bahkan rasa sakit sedikit pun tidak ada. Setelah itu ini dicubit besar. Kemudian jika ada sakit pada tulang belikat, ya, tangan susah diangkat, otot pundak kaku, di sini gampang terasa kayak meriang, gampang pegal, gampang terasa loyo, silakan praktekkan cara pijat ini. Seperti ini, teman-teman. Ditarik dari bawah ke atas. Kalau teman-teman yang merasakannya, maka cari orang dan tunjukkan video ini kepada mereka supaya bisa membantu Anda. Tunjukkan video ini supaya orang lain bisa membantu teman-teman yang menonton video ini yang mengalami keluhan seperti Pak Hendrawan, otot pundak kaku, leher tegang, otot punggung kaku, sakit pada bagian tulang belikat, tangan susah diangkat, tangan susah bergerak. Coba pijat seperti ini. Nah, kemudian setelah itu ini diletakkan begini dan ini direlaksasi, ya. Tarik dari bawah ke atas. Tarik lagi dari bawah ke atas. Durasinya berapa lama, Pak Mumin? Sampai semua rasa sakit yang ada di bagian ini hilang. Tetapi cara pijatnya sesuai arah dan teknik yang saya sampaikan ini, teman-teman. Jangan sampai membuat teknik yang lain. Contoh, misalkan teman-teman pijat dari sini ke dalam tidak boleh, dari sini ke dalam tidak boleh. Begini, ya, ditekan-tekan ringan di sini. Tapi kalau untuk ditekan dari sini ke arah bawah jangan. Tidak boleh sebaliknya. Yang benar dari bawah ke atas begini. Itu yang benar. Karena kalau dari atas ke bawah itu tidak sesuai dengan struktur yang ada pada bagian tulang belakang, sehingga setelah pijat menghasilkan badan yang sakit. Jadi cara pijat yang benar, ikuti cara pijat yang saya sampaikan seperti dalam video ini. Teman-teman bisa membagikan video ini sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Nah, kemudian selanjutnya, setelah di sini tidak sakit lagi, betul? Tidak sakit lagi. Di sini juga sudah tidak. Ini tidak ada rasa sakit lagi, teman-teman. Betul ya? Tadi pada saat saya tekan begini sakit. Sekarang sudah tidak. Hilang sakitnya. Nah, sakit pada pundak, tegang pada leher bisa diatasi dengan cara pijat seperti dalam video ini, teman-teman. Ya, bagikan sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Ya, mudah-mudahan teman-teman yang menonton, yang sudah subscribe, saya doakan mudah-mudahan semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Salam sehat. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah subscribe. Jangan lupa bagikan video ini sebanyak-banyaknya. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Salam sehat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.